Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia Ningrum. Di sini saya akan menjadi moderator dalam acara ngopi atau ngobrol pintar part ke-14. Kali ini yang akan mengangkat tema Kupas Tuntas BSI, Bank Syariah terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kecil ya suaranya. Muslim terbesar. Suaranya kecil. Iya, suaranya kecil. Oh, iya. Suaranya kecil, Neng Sofia. Suaranya kecil. Oke. Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Diperkirakan 229 juta orang di Indonesia menganut agama Islam, yang artinya jumlah ini setara dengan 87,2% populasi secara keseluruhan di Indonesia. Oleh karena itu, sudah pasti kebutuhan harian yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tidak terlepas dari hukum-hukum syariat dan halal haram yang ada pada ajaran Islam. Tidak terkecuali juga di sektor perbankan. Isu hangat juga mencuat di dunia perbankan syariah yang mana ini merupakan perbankan yang berlandaskan syariat Islam sebagai landasan operasionalnya. Yang mana pada tanggal 11 Desember 2020 lalu, 3 bank syariah besar plat merah milik negara Indonesia resmi mengumumkan identitas baru badan usaha hasil merger, yaitu Bank Syariah Indonesia. Kenapa bisa merger? Lalu kira-kira bagaimana operasional bank itu setelah merger? Hari ini kita akan ngobrol bersama pakarnya. Di sini kami telah terhubung dengan narasumber hebat kita. Yang pertama ada Bapak Edi Ganda Permana, SE, MS, MM sebagai Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Pak Robi dan teman-teman semua sehat-sehat ya. Baik, terima kasih. Ada Ibu Ais Rosidah, SE, MSI, AK, yaitu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Edi, Pak Robi, gimana kabarnya, Neng? Alhamdulillah sehat semuanya Ibu. ya. Alhamdulillah. Untuk yang ketiga ada Bapak Robi Suhatta, SE, AK MBA, yaitu Branch Manager dari Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Tasikmalaya. Salam Pak. Salam Mbak Sofia. Sehat-sehat Pak. Salam kenal. Baik. Langsung saja kita menuju narasumber yang pertama, yaitu Bapak Edi Ganda Permana selaku Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya. Salam Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum memasuki diskusi kali ini, terlebih dahulu saya ingin mengetahui bagaimana pandangan Pak Edi sendiri mengenai merger 3 bank syariah plat merah milik negara ini Pak. Adakah skema khusus dari OJK sendiri mengenai pengawasan terhadap BSI ini? Karena kita tahu bahwa merger ini menimbulkan aset BSI yang tidak main-main, yaitu totalnya sekitar 240 triliun rupiah. Bagaimana Pak tanggapannya? Ini dari saya dulu atau dari siapa nih, Bu Sofi? Tas Sofi? Iya. Dari Bapak Edi Ganda Permana. Dari Bapak. Oke. Nah, ini terkait dengan BSI. Pertama-tama saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat bagi semuanya. Terima kasih pada siang hari ini kita telah ada ngopi ya, ngobrol pintar gitu ya Bu Is ya, Pak Robi sama teman-teman BEM. Kita patut bersyukur kalau subhanahu wa ta'ala meskipun dalam kondisi pandemi kita masih bisa sharing diskusi ya. Oke. Terkait dengan BSI tadi disampaikan oleh moderator ya, memang asetnya sebagaimana telah kita ketahui cukup besar ya, hampir 240 triliun ya itu. Nah ini ketika diskusi banyak di awal-awal, ini menjadi sesuatu hal yang menjadi kita sedikit gembira juga, tapi di sisi lain ada juga yang kekhawatirannya bahwa BSI ini nanti tidak akan membantu usaha mikro.
Ya karena ini kan ke apa tuh nanti lah Pak Robi, tapi harapan kita seperti itu karena dia punya misi Bank Syariah Indonesia untuk menjadi 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi. Nah tadi yang 240 triliun itu dia ada di posisi ke-7. Misinya, nah ini balik lagi ke sini ya, ini mudah-mudahan sesuai dengan visi misi ini, mewujudkan nilai tambah bagi investor, menyediakan solusi keuangan syariah, memberikan kontributif yang positif, meningkatkan produk layanan. Kami dari OJK, nah ada roadmap-nya seperti ini, ya. Roadmap-nya pengembangan sektor syariah di Indonesia, ya. Nah, jadi harapannya dengan adanya roadmap ini ada latar belakangnya seperti ini. Belum memiliki diferensiasi model bisnis atau produk yang signifikan. Kadang-kadang kan orang masih jatuh cinta ke konven karena di konven banyak hal, tapi sebenarnya di syariah lebih banyak lagi daripada di konven. Indeks literasi dan inklusi produk perbankan syariah masih rendah. Nah, ini menjadi tantangan kita. Tadi alhamdulillah Bu Is juga nanti akan secara terus-menerus, secara konsisten kita memberikan literasi dan inklusi terkait keuangan syariah karena masih rendah, ya. Terus fokus pada tujuan bisnis saja dan kuantitas dan SDM yang masih kurang optimal. Nah, ini menjadi tantangan bagi teman-teman BEM yang mau meningkatkan kompetensi di bidang syariah, maka belajar banyak ya. Ini banyak di MES dan di KISMES tentang pelatihan-pelatihan tentang syariah ya. Mangga silakan teman-teman BEM harus lebih banyak nanti karena nanti mengarah ya harus ke ekonomi syariah ya. Terus teknologi informasi di bank syariah masih belum memadai dibandingkan dengan di konven. Nah, terus peluang dan tantangan perkembangan syariah dari sisi OJK, pesatnya kemajuan teknologi dan digitalisasi, ya, terus pertumbuhan ekonomi dalam industri halal menjadi tantangan sendiri ya. Kalau ekonomi di tempat lain, di dunia lain, industri halal itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Di kita malah kalau ada tempat yang mau diindustrihalalkan jadi alergi gitu. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Terus meningkatnya kesadaran beragama masyarakat Indonesia, terutama anak-anak milenial. Banyak anak-anak milenial yang hijrah sekarang. Ya, ini harus disikapi. Terus apa yang harus dilakukan lagi oleh OJK terhadap ini? Ingin mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dengan pembangunan sosial. Ya. Penguatan indeks perbankan syariah, nah ini kita dengan adanya BSI, mudah-mudahan kan yang menjadi 10 bank terbesar di dunia. Nah nanti sekarang ini masih di angka 7, akan memperkuat nilai-nilai syariah, membuat nilai syariah ya sesuai dengan tadi. Masyarakat Indonesia 80 sekian persennya beragama Islam. Jadi mudah-mudahan kita akan memperkuat nilai-nilai syariah, memperkuat permodalan dan efisiensi, mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi, mendorong digitalisasi perbankan syariah. Terus dari sisi kepemimpinan dan manajemen perubahan, karena ini harus ada paradigma yang berubah. Ya. Pola pikir kitanya yang harus berubah dari pimpinannya harus ada contoh soal, ya harus ada contoh soal baik. Terus sinergi ekosistem ekonomi syariah, ya sinergi dengan industri halal, sinergi dengan kementerian dan lembaga-lembaga, sinergi antar lembaga keuangan syariah, sinergi dengan lembaga keuangan sosial Islam, meningkatkan awareness masyarakat dalam rangka ekosistem ekonomi syariah. Enablernya kualitas dan kuantitas SDM, ya masih kurang. Ini menjadi peluang bagi teman-teman di BEM ya. Tadi saya sampaikan, ayo belajar syariah. Ya, cari sosialisasi daring yang bersertifikat biar nanti menjadi modal teman-teman kalau mau bekerja di industri keuangan syariah. Adanya infrastruktur teknologi informasi. Terus kami yang ngurusin penguatan, perizinan dan pengaturan serta pengawasan di industri keuangan, khususnya di industri keuangan syariah. Kita ada akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi, mengembangkan pengaturan yang kredibel dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Ini kolaborasi dan kerjasama sektoral.
Terus yang berikutnya, kinerja industri perbankan syariah tahun 2020. Selama tahun 2020, indikator perbankan syariah menunjukkan hasil positif, di mana aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan dari perbankan syariah tumbuh walaupun kondisi masa pandemi COVID-19. Pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan Islam juga meningkat. Ya, ini bisa dilihat di sini. Aset perbankan syariah 13,11%, ya, ininya 538,32 aset perbankan syariah total, ya, yang ada di ini. Yang kalau yang BSI aja kan 249 triliun, ya. Ini BUS, UUS, ya, digabung semua. Terus DPK perbankan syariah, nah ini 11,8% meningkat. Terus pembiayaan perbankan syariah, ini juga alhamdulillah dibandingkan konven kita meningkat 9,08%. Rasio KPMM-nya cukup bagus, 20,59%, ya. Sekarang di 2021 meningkat menjadi 21,59%. NPF gross-nya juga, nah ini ada kita nggak bisa ini karena masih dalam kondisi pandemi, ya, di angka 3,11 meskipun turun, ya, sekarang di angka 3,8%, tapi masih cukup tinggi, tapi masih di bawah threshold ya 5%. NPF netnya 1,89%, di tahun 2020 turun 1,70%. Nah, apa saja sih pengembangan dari perbankan syariah? Ada katalisator akselerasi pengembangan perbankan syariah Indonesia. Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia ini merupakan lanjutan dari roadmap perbankan syariah 2015-2019 yang selaras dengan arah pengembangan perbankan nasional yang tertuang dalam roadmap pengembangan syariah Indonesia. Nah, ini kita dari OJK terus, ya, melakukan upaya agar perbankan syariah di Indonesia itu lebih kuat lagi, karena kita ingin menjadi kiblat untuk luar belajar di Indonesia. Ini tadi saya sebutkan. Nah, ini kinerja ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Indonesia menjadi peringkat kedua untuk keuangan syariah global berdasarkan Islamic Financial Country, ya, tahun 2020. Terus dana pihak ketiga perbankan syariah tumbuh 11,8%, NPF-nya 1,70%. Terus kita menjadi peringkat keempat untuk perekonomian syariah berdasarkan Global Islamic Economy Indicator, ya, 2021, di bawah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Pembiayaan kita tumbuh 8,8%, aset syariah Indonesia tumbuh di 22,78% year-on-year-nya, ya. Tapi ini tidak termasuk di pasar keuangan syariah, tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini sinergi memperkuat perbankan syariah. Jadi di RPSI 2020 sampai 2005 ini kita mendorong dan integritas dalam sistem ekonomi syariah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas serta kontribusi perbankan syariah bagi perekonomian nasional. Sinergi dan semangat berjamaah dalam ekosistem ekonomi syariah untuk secara bersama-sama berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu kunci utama untuk mengembangkan ekonomi syariah nasional. Ya, semangat jamaah, kita kan harus jamaah kayak di masjid, ya. Pahalanya kan lebih banyak jamaahnya, ya, daripada sendirian. Ayo kita mari anak-anak muda terutama yang masih punya tabungan atau apapun di bank konven, ayo hijrahlah ke bank syariah, ke tempatnya Pak Robi, ya, Pak Robi, ya. Nah, dari sisi suplai perbankan syariah dituntut untuk lebih proaktif, ya, dalam melayani. Bapak sebelumnya mohon maaf untuk waktunya sudah habis, mungkin kita bisa. Oke, ya, ini masih banyak, mangga ya. Nanti kita diskusi aja. Oke, ya. Dari saya itu saja, ya. Dari OJK telah disampaikan bahwa itu BSI itu sesuai dengan roadmap perkembangan syariah yang telah ditetapkan oleh OJK, maka lahirlah BSI. Karena kita paksa, OJK memaksa untuk merger, mendapatkan bank yang 10 besar nanti di dunia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi atas pemaparannya. Kemudian untuk yang kedua kita
menuju ke narasumber yang kedua, Ibu Ei. Salam, Bu. Waalaikumsalam. Ya, begini Bu. Ya, Sebelum kita berbicara lebih jauh gitu mengenai BSI dan kenapa mergernya, kita ingin menuju ke pertanyaan mendasar terlebih dahulu gitu Bu. Sebenarnya apa sih itu perbankan syariah gitu Bu? Apa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang secara umum kita tahu bahwa perbedaan besarnya itu ada terletak pada sistem bunganya gitu Bu. Silakan ya, Bu, baik. sudah ada. Terima kasih. Selamat sore ya kepada Pak Edi Ganda, juga Pak Robi, juga kepada teman-teman. Kita awali saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tentang literasinya, karena memang saya itu di bidang mengajar gitu ya. Jadi bagus sekali yang ditujukan kepada saya adalah mengenai apa itu bank syariah, kemudian apa bedanya dengan bank konvensional, kemudian juga bagaimana tentang perbedaan bunga dan nisbah. Maka saya mengambil satu fenomena bahwa bank syariah Indonesia itu merupakan paradigma dalam berekonomi syariah. Kenapa dikatakan begitu? Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Ganda ya, betul sekali perkembangan di kita tentang syariah ini luar biasa. Sangat luar biasa melihat potensi dari penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sebelumnya kita lihat dulu apa ekonomi syariah. Saya mengambil dari bukunya Teori Praktek Ekonomi Islam. Profesor M. Abdul Manan mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai Islam. Kemudian dalam bukunya Jaharuddin Bambang Sutrisno itu dikatakan bahwa ekonomi syariah adalah penerapan konsep Al-Quran dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa berekonomi syariah, yang nanti prakteknya salah satunya adalah di bank syariah dengan produk-produk syariahnya, itu haruslah merupakan pergerakan ekonomi rakyat yang diilhami nilai Islam. Di mana nilai Islam itu adanya adalah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi itu yang menjadi patokan. Sehingga kita bisa melihat bahwa ekonomi Islam di dalam masyarakat Indonesia itu sudah merupakan sebuah kepastian bahwa Al-Quran dasarnya Al-Quran yang mengatakan bahwa misalnya di situ dikatakan bermuamalahlah, berjual beli itu adalah hukumnya halal, tapi bunga itu hukumnya riba, ya. Nah, ini juga kemudian dikatakan oleh Bambang Sutrisno bahwa Al-Quran dan hadis patokan yang nyata, tidak ada yang lain. Kalaupun nanti ada aturan-aturan pemerintah, tentu saja ada aturan dari Bank Indonesia, aturan dari pemerintah itu juga tidak akan lepas dari apa yang akan diatur oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, yang ada hubungannya dengan MUI. Kemudian kita lihat bagaimana potensi itu bisa jadi besar, menjadi top dunia. Ini kita lihat, Islam ini hampir 86,7% di seluruh Indonesia. Ya, sisanya 13,3% itu terbagi atas agama lain. Dari sini maka potensi perbankan syariah itu bisa merupakan sesuatu yang luar biasa. Keuangan syariah itu apa? Prinsip Islam itu harus mencakup 3 hal. Syariah pada sistemnya, hukum Islam sebagai patokan, syariah pada lembaganya, lembaga berbasis Islam, syariah pada produknya, produk yang halal, adanya ijab qabul, terhindar dari maisir, atau maisir itu istilah seperti menduga-duga atau misalnya seperti perjudian misalnya ya, kemudian terhindar dari riba dan dari gororha yang tidak jelas. Inilah yang nanti akan mendasari bahwa sebuah perbankan syariah itu harus muncul ya sebagai sesuatu daya tawar yang luar biasa. Nah, ini perbedaannya bahwa dalam sistem konvensional dan keuangan syariah, kita lihat keuangan syariah ya, ini
maaf ini terbalik ya, harusnya ini syariah di sini ya, mohon maaf. Sistem operasional tunduk pada syariat Islam, sedangkan pada sistem konvensional itu pada standar operasional hukum perbankan. Kemudian di dalam pengelolaan dana syariah itu harus lini bisnis berbasis syariah. Tapi kalau di dalam konvensional silakan lini bisnis apapun bisa masuk ya, tanpa harus melihat apakah itu sesuai dengan syariah tanda kutip atau tidak. Kemudian pembagian keuntungan berdasarkan profit sharing, sementara di dalam konvensional itu sistem bunga. Nah, kemudian yang lain, produk itu harus ada berdasarkan pada fatwa MUI, prinsip pada jual beli atau ba'i, prinsip sewa atau ijaroh, prinsip bagi hasil atau sirkah. Sementara jenis yang pada konvensional itu mengikuti hukum perbankan. Kemudian untuk yang syariah itu diawasi OJK, pemerintah, dan BI dengan peran DPS yang sangat kuat. Sementara untuk keuangan konvensional itu diawasi OJK, BI, dan pemerintah. Nah, kemudian selanjutnya kita perjalanan BSI ya, karena ini kita juga melihat BSI ini sekarang merupakan fenomena yang sangat menarik, terutama bagi umat Islam dengan komposisi 86,37%. Umat Islam itu sudah merupakan potensi awal nasabah. Ini perjalanannya seperti ini, mungkin Pak Edi dan Pak Robi juga tahu ya, pemetaan yang dilakukan oleh OJK ini memang pemetaan yang memiliki roadmap yang bagus. Jadi 2016 itu OJK sudah mempunyai peta perjalanan syariah dengan memiliki misi yang ingin dicapai peningkatan kapasitas lembaga keuangan syariah. Ya, terutama tadi dikatakan, saya melihat dari paparannya adalah kompetitif daripada produk. Nah, ini luar biasa. Produk itu kan sesuatu yang dijual. Sesuatu yang dijual itu harus menarik. Maka memang tantangannya ya, ketika roadmap itu dibuat oleh OJK untuk mempersiapkan itu, konsolidasi ini perlu dilakukan ya. Kemudian pada tahun 2019 saya lihat perjalanannya itu OJK itu mendorong bank syariah dan unit US-nya itu tadi untuk melakukan konsolidasi berbagai banyak perbankan syariah plat merah yang kemudian juga mengikuti ini, tetapi pada ujungnya kemudian yang menjadi BSI itu ada 3 bank besar. Nah, kenapa itu dilakukan? Kita nanti lihat perjalanannya di sini, ya. Nah, kemudian ini kan 2020, kemudian Erick Thohir mengatakan Bank Syariah BUMN, BRI, BNI, BTN Syariah dan Mandiri. Ya, ini di tahun 2020. Kemudian mengatakan bahwa potensi perbankan syariah ini sangatlah besar untuk dunia usaha, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 3 kinerja yang tergabung inilah yang kemudian merupakan sebuah merger yang luar biasa. Bank Mandiri itu memiliki sistem kerja dan profesionalisme. BNI itu mempunyai inovasi. Kalau saya lihat, BNI itu adalah bank yang memiliki inovasi baik dalam produknya, ya dalam pelayanan. Kemudian kalau BRI Syariah, dari dulu kita tahu BRI itu Bank Rakyat Indonesia, dia mampu masuk ke regional, dia mampu masuk ke pelosok-pelosok, ya. Bahkan zaman dahulu itu diibaratkan BRI ini bisa masuk ke tengah sawah. Zaman dulu kan ada BRI hadir di tengah Anda zaman tahun berapa. Jadi tiga kekuatan ini ya tergabung dalam BSI ini luar biasa, ya. Kita bisa melihat bahwa profesionalisme, kemudian inovasi, kemudian kondisi lokal dan regional yang dimiliki oleh 3 bank ini merupakan modal dasar untuk menjadikan BSI ini menjadi 10 besar. Nah, anak-anak muda itu mesti paham apa yang membedakan antara konvensional dan syariah. Sebetulnya kita kalau bisa lihat dari beberapa penelitian, terjadi yang dikatakan switching behavioral. Perpindahan nasabah dari bank konvensional ke bank syariah baik itu oleh muslim ataupun non-muslim. Ya, itu ada penelitian, saya tadi lupa mencatat, banyak sekali perpindahan seperti terjadinya antrian orang-orang yang berpindah kepada bank syariah. Kenapa memiliki 2 ketentuan atau dua komitmen? Yang pertama, dia tidak melakukan bunga. Karena bunga itu bagaimanapun juga dari sisi agama apapun itu merupakan hal yang merugikan. Apalagi misalnya kalau terjadinya di sini adanya penalti pada saat penutupan di awal,
Di bank konvensional diberlakukan, tapi di bank syariah tidak. Jadi sistem keuangan syariah itu memiliki dua potensi besar. Yang pertama, dia tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan bagi hasil, dan yang kedua adalah tidak adanya penalti pada saat nasabah melunasi. Dan ini merupakan dua potensi yang harus ditawarkan, ya, harus ditawarkan. Kita selanjutnya kita lihat berikutnya, dampaknya seperti apa? Pastilah ini akan menjadi kompetitor hebat, ya. Bank plat merah yang memiliki kekuatan modal dari negara, dari pemerintah, kemudian bersatu berdasarkan profesionalisme, berdasarkan jiwa inovasi, berdasarkan peta regional, kemudian dia akan merupakan raksasa besar. Kalau saya melihat ke depan, ini menakutkan kompetitor bank konvensional. Perjalanannya kan baru 1 Februari, ini baru Maret, ya belum lama, tapi di masa yang akan datang, dengan berdasarkan potensi, berdasarkan keunggulan, dan berdasarkan pelayanan yang luar biasa, ini akan merupakan ketakutan, ya. Jadi ancaman bagi bank-bank kompetitor, terutama bank konvensional. Kalau bank syariah yang kecil, yang tidak tergabung, sebetulnya tidak akan merasa takut. Kenapa? Karena bank syariah yang di luar 3 ini kan sudah mempunyai pasar sendiri. Ya, pangsa pasar BSI itu kan mungkin di level atas, menengah ke atas. Jadi di situ ada pembagian market, ada market share. Tetapi justru yang akan merasa terancam itu adalah bank konvensional. Nah, ini barangkali merupakan pembelajaran bagi generasi muda. Pada saat kita mengetahui di Indonesia itu ada bank syariah yang besar, perlu dilakukan literasi bahwa mereka harus memahami sebagai umat muslim, kan lebih baik kita melakukan sebuah perjalanan hijrah dari yang tanda kutip non halal menjadi halal. Ya, walaupun kita juga menyadari bahwa kita belum mempunyai pusat bank Islam, karena regulasi kan masih tetap dengan Bank Indonesia. Jadi bank Islam kita belum punya, tetapi regulasi yang ada di BI atas dasar nanti pemahaman dari MUI, kemudian juga ada dari Dewan Syariah Nasional, kita tidak perlu takut bahwa yang kita lakukan di perbankan syariah itu menyalahi aturan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian, nah ini tadi yang sudah saya katakan, nilai-nilai yang baik ini kemudian menjadi sebuah nilai yang luar biasa bagi Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan harapan saya, ya, terutama sebagai pengajar, bahwa pemahaman tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini bisa dipahami secara utuh, jadi tidak sepotong-potong. Jadi apalagi kalau kita bahwa kita menggerakkan apa yang dilakukan oleh muslim lainnya, dalam hal ini dunia perbankan. Bahkan kan kita juga lihat bahwa ada bank yang non muslim juga dia membuka bank syariah. Nah, ini menandakan bahwa di situ orang mindsetnya sudah berpikir berbeda tentang bank syariah. Nih, ada keuntungan, ada hal yang berbeda. Ya, salah satu dan salah duanya tadi yang saya katakan. Disitulah kemudian nasabah akan merasa nyaman, dia bisa menjadi nasabah bank syariah. Barangkali seperti itu, ya, Neng Sofia. Saya sedikit sajalah mengenai literasinya. Nanti mungkin dari Pak Robi dengan Pak Edi pada saat kita diskusi bisa lebih lebar lagi kita melakukan wacana yang lebih luas daripada sekedar literasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu untuk pemaparannya. Selanjutnya kepada pemateri yang ketiga, kami juga terhubung dengan Bapak Robi selaku Branch Manager Bank BNI Syariah Tasikmalaya. Pertanyaannya apa? Ya, saya belum. Ya, begini Pak. Sebenarnya apa yang melatar belakangi gitu merger besar-besaran perbankan syariah ini Pak? Dan sebenarnya apa sih tujuan yang hendak dicapai dari merger kali ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Pak Edi, yang hormat Ibu Is, yang kami banggakan teman-teman BEM Unsil, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsil, ya. Pertama-tama kami pengen menyampaikan sedikit, ya, mengenai kondisi, mungkin tadi kemarin panitia menyampaikan tentang
boleh dong dibahas tentang ekonomi sedikit gitu ya. Nah, kami membuat presentasi ya sedikit mengenai pertumbuhan ekonomi kita dari kuartal mungkin tahun lalu ya 2019 2020. Di sini kita lihat ada penurunan ya sampai di kuartal 2020 itu minus 5,3 gitu ya. Kemudian ada pendapatan domestik bruto kita juga di sini ada yang turun, ada yang naik. Kemudian di sini juga ada kondisi perbankan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi juga sekilas mengenai perbankan. Nah, dari sisi ekonomi ini ternyata tidak penurunan pertumbuhan ekonomi tidak membuat perbankan khususnya perbankan syariah menjadi turun ya. Justru kalau dari data kami gitu ya. Nextnya. Nah, ini dari data kita itu ya, kalau kita bandingkan ya, kita pakai data dibandingkan dengan baik aset pembiayaan ataupun dana pihak ketiga ya dari bank konvensional dengan bank syariah, kita cenderung itu tumbuh ya. Ini juga kita lihat di posisi November 2020 aset perbankan syariah ya itu 591 triliun ya. Nah, berikut juga dengan asetnya BSI ya. BSI ada gabungan 3 bank, tadi sudah sampaikan total asetnya 240 gitu ya, kurang lebih. Nah, dan begitu juga dengan pembiayaannya, pembiayaan juga sangat tumbuh gitu, dibanding kalau kita bandingkan dengan perbankan konven ya. Jadi ini menjawab bahwa memang perbankan syariah itu memang sangat stabil ketika kondisi dalam keadaan apapun ya. Contoh dulu tahun 90 ketika 98 ya krisis ekonomi di mana semua bank-bank itu mungkin banyak yang tutup gitu ya ataupun banyak yang di-merger atau konsolidasi, tapi satu-satunya bank syariah yang masih eksis pada waktu itu adalah seperti kita ketahui bersama adalah Bank Muamalat kan gitu. Jadi memang ini menjawab kondisi bahwa perbankan syariah itu memang bisnis terus ya, walaupun dalam kondisi apapun. Nah, menjawab pertanyaan tadi ya dari Mbak Sofia, melatar belakangnya tentunya ini sudah lama ya sebenarnya, mungkin ini sudah kita baca di media ataupun di informasi di luar bahwa mergernya 3 bank ini sudah wacana lama, tapi memang baru terrealisasi pada mungkin 1 Februari kemarin ya. Jadi latar belakangnya itu pemerintah itu pengen memperkuat ya bank syariah khususnya bank BUMN ya supaya menjadi tadi saya sampaikan bahwa kita ketika bergabung menjadi 7 besar ya, 7 besar asetnya itu di perbankan nasional. Nah, nanti sampai dengan 2025 itu BSI itu berharap menjadi masuk 10 besar bank bank syariah global ya, bank global bukan lagi nasional. Harapannya 5 tahun ke depan ya 2025 itu menjadi top 10 global perbankan syariah gitu ya. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua kita juga pengen bank syariah ini tidak stagnan di angka kontribusi untuk asetnya ya, secara kan hanya di cakupan 5% sampai 6%. Mudah-mudahan dengan bergabungnya bank ini tentunya bisa market share kita bisa lebih dari yang katanya stagnan di angka 5 sampai 6%. Mungkin itu Mbak ya. Kemudian nah ini mungkin ada sekilas ya, mungkin kita pengen melihat sebenarnya perbankan syariah itu sudah lama ya, mungkin kalau kita bisa baca itu dari tahun 1980 ya, yaitu ada melalui Taman Salman ITB gitu ya, kemudian koperasi, kemudian tahun 90 kita MUI membentuk kelompok kerja ya, mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kemudian tahun 92 itu sebenarnya undang-undang tentang perbankan syariah itu sudah ada ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, di mana pada saat itu bank-bank muamalat ya, bukan 98 kan
krisis gitu ya. Kemudian ini 98 terlebih lagi undang-undang tentang dual bank sistem ya, kemudian terus sehingga nah sebenarnya bank syariah itu lahir sudah lama ya dengan ada terbitnya fatwa DSN MUI ya tahun 2001. Jadi memang sekarang itu tahun 2021 mungkin sudah lebih 20 tahun sebenarnya kita itu ada fatwa bahwa perbankan syariah itu sudah apa namanya, kalau mungkin fatwanya banyak ya, salah satunya bahwa bank konvensional ataupun lembaga keuangan konvensional adalah riba kan gitu ya. Ini ada di fatwanya nomor 20 gitu ya. Jadi kemudian terbit undang-undang perbankan perbaharuan gitu ya 2008, kemudian ada 2013 dan seterusnya ya. Nah ini kami ingin sekilas ya, mungkin kenapa harus ekonomi yang berdasarkan syariah gitu. Jadi Al-Quran sendiri sudah memberi informasi gitu ya, bahwa Allah itu telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Jadi memang tidak bisa bisa ditawar gitu ya, memang ini sudah ada dalilnya. Dan juga di Al-Quran itu juga sudah banyak kita harus berekonomi secara syariah harus seperti apa kan gitu ya. Di sini saya mungkin ngambil beberapa contoh saja gitu ya tentang prinsip akuntansi. Teman-teman mungkin Fakultas Ekonomi ini kan nggak asing ya dengan tentang mata kuliah akuntansi ya. Nah di sini kalau bisa kita buka di surat Quran surat Al-Baqarah 282 ya. Di situ kita sudah diatur gitu ya. Bagaimana apabila kamu melakukan utang piutang maka catatlah. Nah ini memang sudah ada gitu ya. Memang kita memang belum ngeh gitu ya. Kemudian di Quran surah An-Nisa juga ayat 29 gitu ya. Bagaimana kita berbisnis ya. Bagaimana kita ini harus saling menakarnya secara jujur gitu ya dalam perdagangan gitu ya. Kemudian mutafifin dan seterusnya. Mungkin ini bisa nanti dicek ya pada teman-teman mahasiswa gitu ya. Kemudian restrukturisasi apabila kamu ada hutang tidak mampu maka tangguhkanlah. Jadi semua itu sudah diatur di Al-Quran. Jadi memang kenapa kita harus pedomannya Al-Quran dan hadis kan gitu ya. Kemudian ini tujuan mungkin tadi sudah disampaikan ya. Kemudian ini itu tadi juga disampaikan juga tentang paradoks di Indonesia. Jadi Muslim tadi sudah disampaikan bahwa ini kita jumlah penduduk kita Muslim gitu ya sekitar 209 ya. Kemudian secara market share Islamic finance secara dunia kita baru 1,6 ya. Kalau kita lihat dari tabel ini Iran ya, negara Iran yang paling besar yang banyak menggunakan keuangan Islamik gitu ya. Kemudian ini tadi fatwanya ya, fatwa DSN MUI ya sudah ada sejak 2001 ya, bahwa bank konvensional adalah ribawi, itu sudah jelas gitu ya. Kemudian undang-undang 2008, kemudian juga terkait ditindaklanjuti juga dengan keputusan Kementerian Keuangan nomor 11 ya tahun 2016, bahwa tidak ada alasan lagi ketika misalnya kita itu berstatus PNS atau TNI atau Polri itu nggak bisa kami ke bank syariah, tidak ada aksesnya, dan ataupun pimpinan kami izinkan. Memang kita karena memang banyak yang belum tahu gitu ya. Kemudian ininya mungkin bisa dibaca gitu ya, bahwa usaha-usaha dengan syariah Islam antara lain yaitu lembaga keuangan konvensional ribawi termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas ya, jadi ini fatwa yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini juga banyak sih tadi DSN ya. Jadi memang DSN ini merupakan kumpulan ulama ya. Jadi bukan kata banknya gitu ya, bukan kata Bank BNI Syariah atau BSM atau apa, tapi ini merupakan ketetapan-ketetapan yang oleh ulama itu diputuskan ya, dimufakatkan gitu ya, sehingga mungkin timbul tentang aturannya, tentang murabaha, jual beli, salam dan seterusnya ya. Jadi sudah mungkin di sini sudah ada 13 yang saya contohkan, mungkin lebih banyak lagi ada yang terbaru. Nah ini juga ada undang-undang ya, ini bukan lagi apa gitu ya fatwa, ini undang-undang ya tentang perbankan syariah.
Jadi sudah jelas. Kemudian ini juga pasal 58 ya. Nah, di sini ada pasal 58 ini mungkin banyak yang tidak tahu kenapa, karena memang banyak yang apatis gitu ya ketika ternyata bank syariah itu tidak syariah gitu ya. Nah, di sini juga kita diancam ya kalau petugas ataupun perbankan syariah apabila tidak syariah itu bisa kemudian dilaporkan, kemudian juga teguran dan seterusnya ya, sehingga sampai dengan penutupan banknya apabila memang ditemukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Is ya. Cuma ini secara praktek ya, mungkin lebih gampangnya kita ya, ketika teman-teman ditanya apa beda konvensional dengan bank syariah, yang pasti kalau bank konvensional itu bunga gitu ya, kalau bank syariah bagi hasil atau margin. Kemudian dari sisi objek investasi, tentunya sesuai fatwa tadi bahwa halal boleh dibiayai, misalnya haram juga boleh. Kalau kami misalnya bank syariah itu halal saja. Misal contoh kita investasi pada minuman keras itu tentu kalau di bank syariah tidak boleh gitu ya. Jadi untuk khusus halal saja. Yang haram tidak diperkenankan gitu ya. Kemudian di sini hubungannya adalah antara nasabah dengan perbanknya adalah satu debitur kreditur kalau tidak ada kesamaan hak. Kemudian tadi sudah disampaikan lembaga pengawasnya itu kita ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan kalau bank konvensional tidak ada ya. Kemudian sistemnya tentu ini bukan dari Islam, kemudian dari Islam gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang beberapa surah Al-Qur'an ya, tentang bagaimana kita harus bertransaksi ya. Kemudian transaksinya tentu yang kalau konvensional itu tentu hutang piutang ya, jadi adanya pinjam uang atau misalnya menyimpan uang gitu ya. Kalau di kita kerjasama atau jual beli, misalnya kita bersirka ataupun berkongsi ya, kemudian jual beli itu tentu ada margin gitu ya. Kemudian perhitungannya mungkin ini teman-teman ekonomi mungkin tidak asing ya, accrual basis ya pencatatannya, kemudian ada yang cash basis, dan perizinnya tentunya ada bisa dikonversi. Ini banyak yang sudah dikonversi ya, misalnya contoh Bank BPD gitu ya, banyak yang dikonversi menjadi bank syariah di Nusa Tenggara Barat ya, banyak yang konven menjadi bank syariah, kemudian di Aceh ya dengan adanya konunnya gitu ya, sehingga berubah ya jadi bank konven menjadi bank syariah. Nah, ini mungkin bisa nanti teman-teman saya share juga nanti ya, bedanya bunga dengan bagi siapa ya. Tentunya bunga itu selalu untung ya, ini sistem kapitalis gitu ya. Kalau misalnya bagi hasil tentu ada yang kalau untung ya bagi, kalau ya rugi juga kita tanggung bersama dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin terakhir aja, mungkin banyak kita diskusi saja. Jadi ini supaya kita paham ya bagaimana sih skemanya di bank itu ya. Mungkin kalau di kursornya sebelah kiri atas itu kita kan mungkin sebagai nasabah gitu ya, itu menyimpan dana, kemudian ke BSI lalu menyalurkan dana ke ke individu gitu ya. Kemudian ini juga BSI dengan Anda menyimpan juga memberikan bagi hasil ya pada nasabah yang menyimpan dana. Kemudian yang individu yang kita kasih dana tadi memberikan bagi hasil atau margin kepada bank BSI ya. Nah, yang bedanya tadi di sini kita memang satu akadnya ya, tadi sudah disampaikan juga, akadnya jelas, jual beli ya, kemudian ada bagi hasil, kemudian ada sewa isyarah. Ya, kemudian di sini juga ada fatwa MUI ya bahwa kemudian di sini juga ada denda atau sebenarnya denda ini tidak dipergunakan untuk keuntungan bank, tapi memang nanti disalurkan untuk sosial ya, untuk kebutuhan sosial masyarakat gitu ya. Kemudian nah ini market share ya, tadi yang saya sampaikan kenapa tadi untuk menjawab tadi pertanyaan kenapa sih kita harus merger gitu ya. Ini market share kita ini hanya bergerak di
di 5 sampai 6% saja gitu ya, sampai ini data per 2 November tahun 2020 ya. Kemudian, nah ini tadi sudah sampaikan ya, bahwa kita walaupun kondisi pandemi ataupun apa, tetap aset perbankan syariah secara totally gitu ya, itu meningkat. Kemudian ini tadi mergernya ya, mergernya ini dilakukan 1 Februari ya, 1 Februari kemarin kita sudah efektif merger 3 bank ya. Kemudian nah Pak Presiden yang sendiri, Presiden kita yang langsung yang meresmikan ya. Nah ini ada 4 pesan ya, mungkin ini penting ya. Jadi BSI harus universal dan terbuka, tidak hanya untuk menjaga masyarakat muslim. Jadi memang kita harus bisa secara berlaku secara universal ya, bisa juga non muslim. Kemudian BSI juga harus mampu menggunakan teknologi digital. Nah sekarang itu perusahaan ataupun entitas usaha yang bisa survive adalah yang bisa berinovasi ya, bukan yang kuat atau bukan yang punya duit banyak, bukan, tapi memang harus berinovasi. Nah kaitannya dengan teknologi ya, digitalisasi. Kemudian BSI harus bisa menarik minat milenial. Nah ini teman-teman, ini sebagai momennya ya, mungkin sebagai ininya, karena dari saat ini 25% dari penduduk Indonesia adalah milenial gitu ya, dan seterusnya ya. Ini mungkin nanti bisa ini siapa-siapa saja sih yang apa namanya pemegang saham BSI. Nah ini mungkin bisa disampaikan. Yang paling besar tentu Bank Mandiri ya, dan BNI dan BRI. Kemudian ini nanti Pak Edi visi dan misi kami gitu ya, mungkin visinya menjadi top bank syariah global dalam berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun ya. Nah misinya mungkin tadi saya sampaikan. Kemudian ini dengan menjadinya kita BSI, kita ternyata bisa masuk ke kancah 10 besar nasional ya. Dari aset kita sudah sampaikan. Bapak mohon maaf sebelumnya ya, untuk tampilan share screen di atasnya ada sedikit blank gitu Pak. Apa itu? Gitu ya? Kursornya boleh dipindahkan terlebih dahulu. Oh gitu. Ya, udah. Yang di atas BSI masuk jajaran apa gitu, ininya blank Pak. Iya itu. Oh, udah. Nah, iya, ada Pak sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ya tadi sampaikan bahwa kita memang masuk ke top ya, ada masuk, malah kita bisa masuk di produk tabungan itu biasanya nomor 5 ya, besar. Ya, mengalahkan bank-bank konvensional lainnya ya. Kemudian di pembiayaan juga kita ternyata 6 besar ya, dan seterusnya ya. Nah, ini yang paling membuat nilai tambah kami gitu ya di BSI ini. Semula jaringan kita itu terbatas ya, dengan bergabungnya 3 bank syariah, kita menjadi total outletnya itu menjadi kurang lebih 6.543 ya outlet gitu ya, dengan jumlah ATM juga menjadi 2.000-an. Jadi memang kenapa market share-nya kecil? Salah satunya adalah memang orang susah ya menemukan, oh saya mau buka tabungan misalnya di daerah mana gitu, jauh di pelosok, oh tidak ada kantornya gitu. Tentunya malas gitu ya. Nah, sehingga dengan bergabung ini tentunya outlet ini menjadi nilai tambah bagi Bank BSI ya, karena sudah bisa ditemukan di banyak daerah ya. Jadi kita di seluruh provinsi itu sudah ada outlet kita ya, di seluruh provinsi. Kemudian di kabupaten itu, kota dan kabupaten hampir 50% ya sudah tercover ya dengan adanya BSI. Mungkin itu pengantar dari kami. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami kembalikan ke Mbak Sofia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Robi atas pemaparannya. Kita akan menuju kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Menarik tadi disampaikan oleh Pak Edi, di mana pemerintah akan mendorong kawasan industri yang halal, mengenai rencana pemerintah yang akan mendorong lahirnya pusat kawasan industri halal, dan juga tentunya akan didukung oleh keuangan yang berbasis
syariah. Kiranya strategi seperti apa yang akan OJK tempuh dalam menjelaskan hal tersebut dengan aturan dan pengawasan terhadap BSI dan juga perbankan syariah yang lainnya? Mungkin minta tanggapannya pertama kepada Pak Edi Ganda terlebih dahulu mengenai wacana tersebut, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan kita mendorong industri halal itu sudah menjadi bagian utama ya. Tadi disampaikan juga hampir 87% mayoritas masyarakat kita muslim. Tapi industri halal kita kalah dengan Brazil, kalah dengan Australia. Daging halal kan dari Australia gitu kan ya. Dari Vietnam ada industri halalnya. Kita ngurus sertifikasi halal aja lamanya minta ampun. Saya kemarin sudah bersama untuk Priangan Timur disponsori juga oleh Pak Robi nih dari BSI. Nah, ya Pak Robi ya, kita dorong ya. Kita ini tadi disampaikan Bu Is memang luar biasa. Banyak orang kita, makanya saya kemarin undang juga dari Kementerian Agama. Tolong Kementerian Agama jangan dilama-lamain. Apa yang harus ini kan pemerintah juga dengan aset di bawah 1 miliar sertifikasi gratis gitu kan. Nah, itu udah diumumkan oleh pemerintah. Ya, bantulah UMKM kita kalau UMKM kita udah dapat sertifikasi halal, kan kita kemarin juga ada ininya, tidak hanya dari bahan bakunya aja yang halal, tapi dari cara memprosesnya, dari cara menyajikannya dan sebagainya. BSI itu hanya sebagai sarana saja nanti ya, nanti barangkali dengan banyaknya industri halal, orang-orang banyak mau belanja, banyak ke tempat wisata halal, misalnya Pangandaran menjadi pariwisata halal semasa itu, ya BSI itu hanya sarananya saja. Nanti BSI siap mendukung, membiayai nanti usaha-usaha di industri halal. Nah, makanya tadi saya bilang di roadmap-nya kita saya itu harus bersinergi dengan segala lembaga dan komunitas. Di semua organisasi ya. Kita harus bersinergi. Saya kemarin waktu acara di Hotel Horizon minta ke Kementerian Agama untuk tolong segera membantu. Jangan dilama-lamain. Kadang-kadang punten itu kadang-kadang di kita ini ya harus inilah saya bilang ini gimana ya susah dengan ini. Ada aja meskipun dari sananya gratis tetap aja harus tetap bayar ya Bu Is ya. Gitu. Cilaka kita gitu. Nah, jadi tolong kalau misalnya dari pemerintahnya gratis untuk dengan aset di bawah 1 miliar untuk UMKM bantu segera bisa. Karena kemarin itu kita undang binaan-binaannya dari BSI, UMKM kita undang semua UMKM binaannya MES kita undang, dari binaannya OJK kita undang. Nah, biar nanti mereka mempunyai sertifikasi halal. Sementara ini kan mereka baru hanya PIRT aja gitu kan dari Dinkes ya. Nah, tapi masalah kehalalan yang dijual kita karena merasa di Tasikmalaya dan Priangan Timur itu 90% muslim gitu, pasti halal semua, tapi belum tentu kan kita bahan bakunya dari mana, ini dari mana. Kalau dari sisi BSI-nya insya Allah ya, meskipun terus terang aja kami kemarin sempat diskusi dengan teman-teman jajaran pimpinan, Pak Robi, Pak siapa dari Pak Uli, Pak Tito ya. Kenapa sih teman-teman syariah turun posisi Desember 2020 ini gitu ya. Karena mereka ya di isunya kemarin kan banyak isu terkait dengan merger ini ya. Banyak yang aneh-aneh isunya. Makanya dengan hadirnya BSI ini tadi peluang dan tantangan untuk anak-anak generasi muda, ayo belajar syariah ya, ke depan kita bisa lebih gebiar lagi. Ayo hijrahlah teman-teman, nyimpanlah di Bank Syariah Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan
tindakan-tindakan biar syariah ini lebih besar lagi. Ya, jadi begitu ya. Jadi BSI ini hanya sarannya saja. Nanti industri halal harus sudah bisa jalan, tidak lagi diakui di dunia luar ya. Seperti Brazil ini kita kan belum ada industri halal yang di Indonesia yang kita banggakan. Malah dunia luar coba lihat di Google. Ya. Oke, gitu ya, Pak Sofi ya. Ya, ada Pak, lagi baik. pertanyaannya? Mangga, silakan. Ada. Untuk selanjutnya mengenai ini, berbicara mengenai merger ketiga bank syariah ini, kita kan membentuk suatu permodalan yang amat besar gitu. Menurut data dari OJK sendiri terdapat 6 bank syariah dengan modal utama di bawah 1 triliun dan yang lainnya antara 1 dan 3 triliun. Nah, apakah merger ini itu termasuk ke dalam praktek monopoli atau tidak? Sedangkan kita tahu bahwa rekan-rekan di sepergulatan bank syariah sendiri modal utamanya sedikit, sedangkan BSI sendiri ini membentuk suatu modal utama yang besar gitu, gapnya jauh dari bank syariah yang lain gitu. Bagaimana pendapat dari ke Ibu Uis Rosidah terlebih dahulu, Mangga Ibu. Neng, pertanyaan yang saya tangkap yang terakhir ya, tadi suaranya hilang muncul. Tadi pertanyaan yang terakhir itu bagaimana Bank Syariah Indonesia itu menanggapi tentang gap permodalan di bank syariah yang kecil gitu ya? Iya Bu, apakah ini termasuk praktek monopoli atau tidak? Oh iya, itu yang saya tangkap. Ibu Ismit, baik. Pertanyaannya kepada Ibu Ismit. Apakah ini praktek monopoli atau tidak ya? Suara saya bisa terdengar dengan baik, Neng? Ini hujan besar, tempat saya hujan besar, jadi bisa ya? Baik. Kita melihat bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Robi ataupun oleh Pak Edi tentang prinsip dasar tentang perbankan syariah itu ya tadi disebutkan di Quran Al-Baqarah 275, kemudian juga di beberapa ya Al-Mutaffifin juga ada, kemudian An-Nisa juga ada. Sebetulnya kalau kita berbicara apakah merger dari 3 bank ini menjadi sebuah monopoli, saya rasa tidak. Kenapa dikatakan tidak? Kalau kita melihat secara ekonomi, monopoli itu menguasai secara mutlak, ya, menguasai secara mutlak pasar, market share. Nah, kalau misalnya BSI itu sebetulnya tidak menguasai secara mutlak market share, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa BSI dengan 3 ciri khas 3 bank yang bergabung di sana, mereka kan sebetulnya sudah punya market share sendiri. Mereka sudah punya market share sendiri yang tersplit gitu ya, sudah terbatas. Jadi kalau misalnya bank syariah yang kecil-kecil, mohon maaf ya tanda kutip artinya di luar ini, mereka juga sudah punya pasar sendiri. Ya, hanya barangkali yang nanti harus dilakukan oleh BSI adalah menggenjot daripada strateginya. Strateginya itu kan bagaimana penetrasi pasarnya ya, dan jelas kalau sesama bank syariah ya, itu mungkin tidak akan dilakukan seperti itu. Tapi kalau dengan kompetitornya bank konvensional, ada kemungkinan di situ terjadinya persaingan ketat, tetapi tetap tidak dikatakan sebagai sebuah monopoli. Ya, ini yang harus dipahami, karena nanti kalau dikatakan BSI terbentuk kemudian menguasai pasar, ya dalam kalimat monopoli ini yang dikhawatirkan. Orang akan mengatakan kok Bank Islam kemudian jadi monopoli. Tidak akan ada karena masih banyak bank BUMN lain yang kemudian juga akan digenjot oleh pemerintah melalui OJK menggunakan strategi yang sama, ya, strategi-strategi untuk mendapatkan pasar. Kemudian kita lihat lagi bank kecil yang menurut Neng tadi, apakah ini juga Bu tidak akan tersingkirkan? Tidak akan. Sekarang kita begini saja, kita lihat pada kenyataannya. Pada kenyataannya, bank syariah yang ada di Indonesia yang begitu banyak, ya, itu sudah memiliki pasar tersendiri, ya. Nah, segmen pasar kalau dalam ilmu ekonomi itu tidak akan bisa dimonopoli ketika sebuah
perusahaan besar kemudian bergabung. Kenapa? Karena perusahaan besar bergabung itu pun cakupannya adalah untuk market yang besar. Nah, dari kata-kata monopoli, kalaupun nanti misalnya menjadi 10 besar, menjadi top 10, itu masalahnya lain. Karena apa? Menjadi top 10 itu bukan berarti menguasai seluruh. Ada hal yang harus dipahami ya. Pembelajaran mahasiswa terutama tentang monopoli ini ya, tentang monopoli ini. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang salah bahwa terbentuknya merger 3 bank ini menjadi sebuah juga literasi kami. Tapi yang terjadi adalah bagaimana 3 bank besar ini menjadi raksasa yang bisa memberikan fasilitas terbaik bagi umatnya. Bahkan non-muslim seperti tadi yang dikatakan Pak Robi. Pak Joko Widodo mengatakan bisa harus menaungi kebutuhan muslim dan non-muslim. Ya. Dan jumlah penduduk di Indonesia kan banyak. Dan memang tidak semuanya juga berhubungan dengan masalah perbankan. Ya. Jadi seperti itu jawaban dari saya. Kemudian yang lainnya apa tadi, Neng? Pertanyaan. Jadi kalau monopoli jangan sampai keluar kalimat monopoli karena ini nanti memiliki mindset yang berbeda. Kalau dikatakan monopoli seolah-olah nyaplok gitu ya, nyaplok semua bank. Enggak. Karena market share sudah terbagi sejak awal, ya. Nah, pertanyaan lainnya apa, Neng, tadi? Untuk pertanyaan, udah sih Bu, intinya pertanyaannya ke sana gitu. Mungkin ada tanggapan juga dari Pak Robi mengenai statement sebelumnya itu. Enggak, Pak? Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan pertama juga pengen mengulas sedikit ya mengenai potensi industri halal tadi yang disampaikan. Kalau BSI sendiri sudah memapping beberapa industri halal ya di kita ya, misalnya Islamic Finance, kemudian halal food ya, halal fashion, halal tourism, kemudian halal farmasi dan education ya. Gitu. Jadi memang sektor-sektor ini memang menjadi target marketnya bukan hanya BSI tentunya ya. Tadi kaitannya dengan monopoli ya, semua bank syariah tentu mensasar industri-industri tadi yang saya sampaikan ya, karena memang ini belum tergarap karena banyak misalnya tadi rumah sakit yang Islam misalkan banyak di Indonesia, contohnya grup Muhammadiyah rumah sakit, kemudian rumah sakit Islam mana di Tasik ini kan banyak ya. Itu rata-rata memang masih belum ke bank syariah. Jadi memang potensi yang industri halal ini masih banyak ya, masih luas. Nah, mungkin kalau by data sebenarnya Indonesia untuk financing Islamic market itu masih nomor 8 ya kalau untuk secara total dunia gitu ya. Nomor satunya tetap di Iran ya, Iran, kemudian Arab Saudi dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan terbentuknya bank syariah ini tentu bisa lebih meningkatkan nilai peringkatnya ya. Kemudian terkait monopoli tadi juga sudah sampaikan sama Ibu Rosida. Tentunya ini bukan monopoli ya, memang ketika kita dihadapkan dengan market share yang selalu stagnan perbankan syariah, tentu perlu dianggap ya strategi lain ya. Tentunya ketika market share kita stagnan di 6% terus 5-6% saya sampaikan. Nah, sehingga perlu ada strategi terobosan baru gitu ya. Ya, tentunya lawannya tidak sesama bank syariah harusnya. Harusnya melawannya adalah market share yang berarti kalau 6% berarti 94% yang lain yang kita sasar. Ya. Jadi sama-sama memang mensasar yang bukan yang 6 sama dengan 6 gitu kan. Artinya 94% yang lain yang di konvensional itu yang harusnya yang memang kita kerja bareng kita sebut ya, tentunya kita juga saling bersinergi. Dan kita juga di asosiasi juga ada ya sebenarnya perbankan syariah yang memang punya kelompok gitu ya, sehingga sudah saling bersinergi juga sih sebenarnya. Ya ada Asbisindo gitu ya, ada mungkin ini lainnya ya yang mungkin bagaimana sih mensasar yang 94% yang tadi gitu ya, 4%. Tambahan saja. Iya, kasih. Ya baik Pak Robi, terima kasih. Saya nambahin ya terkait dengan itu Pak Sofi. Iya. Kalau dari sisi OJK, kenapa merger? Kenapa misalnya akan monopoli? Enggak, karena gini,
kita mendorong, Ya. kita itu harus bank-bank yang modal kecil itu kita ada ketentuan modal minimum intinya 1 triliun itu harus dipenuhi di tahun 2020. Di tahun 2021 itu 2 triliun modal inti minimumnya. Nanti di tahun 2022 itu harus 3 triliun modal intinya. Kenapa ini bergerak terus? Ya, karena tadi untuk investasi digital di IT itu butuh modal. Nah, tadi produk kita juga harus ini. Makanya kita dorong bank-bank yang modal intinya kurang, nah, kita dorong ya. Kita ingin punya bank yang sedikit tapi berkualitas. Selama ini kan bank-bank itu ada 20 yang bus ya, 14 bus sama UUC 20 ya. Itu enggak ada apa-apanya, enggak ngepek gitu ya. Sementara Bank Umum Konven itu ada 112-an. Nah, karena bank-bank ini modal intinya itu kecil-kecil, makanya kita dorong. Ayo, minimal yang punya pemerintah aja dorong. Ya, sekarang banyak yang mencaplok beberapa daerah yang tidak punya modal intinya enggak dicaplok-caplok semua. Kita ingin banknya sedikit tapi berkualitas, ya. Jangan banyak tapi tidak berkualitas. Karena dorongan sekarang itu kan dituntut untuk digitalisasi semua. Ya. Sementara untuk digitalisasi semua itu kan butuh dana, butuh modal. Ya, jangan diam aja kayak begitu, enggak gitu, ya. Makanya OJK mendorong, makanya kemarin bank-bank yang kecil kayak misalnya bank daerah nih, Bank Jabar Syariah kemarin udah store 250 miliar, menjadi sekarang udah modal intinya udah di atas 1 triliun. Nanti harus didorong terus gitu. Ya, berupaya seperti itu. Jadi ini salah satu upaya dari OJK biar kita punya sedikit bank tapi kualitasnya lebih baik daripada banyak bank tapi tidak berkualitas. Ya, salah satunya ya ini merger bank syariah yang menjadi motivator bagi bank-bank lain untuk melakukan hal yang sama. Ya, di Indonesia nanti dengan umat Islam yang banyak pilihan, ya. Karena jangan selama ini punten aja orang kita ini, wah ngapain nyimpen di bank syariah, produknya aja terbatas gitu-gitu. Nah, produknya terbatas itu karena apa? Karena untuk investasi seperti di bank umum kan udah jauh lebih duluan. Mereka udah jor-joran digitalisasi. Sekarang Bank Umum Konven dengan Bank Umum Syariah sama, ya. Dari sisi fitur, dari sisi produk semua udah bisa sama. Jadi tidak ada lagi nanti mau ngeles nggak di syariah mah nggak ada ini, ada lebih banyak di syariah, ya. Ya Pak Robi ya, lebih canggih lagi sekarang. Karena kita dorong harus itu, harus bisa menyaingi Bank Umum Konven. Gitu ya. Nah, jadi nggak ada lagi monopoli-monopolian. Kita dorong supaya mereka tumbuh, ya harus ada punya modal. Karena untuk bisa tumbuh besar itu harus punya modalnya. Oke, itu ya, Mangga. Iya. Terima kasih Pak D atas tanggapannya. Kemudian, ya Ibu. Neng Sofi. Ya. Ini saya tuh ingin sedikit menyampaikan tentang literasinya khusus ya. Karena tadi saya melihat Pak Jokowi salah satunya tentang generasi muda ya. Nah, ada sebuah pemikiran dalam pikiran saya, kenapa bahwa mata kuliah akuntansi syariah dan perbankan syariah itu tidak dipakai sebagai mata kuliah dasar umum. Mestinya karena dengan potensi yang besar itu mesti masuk dalam kurikulum. Nah, ini mungkin untuk edukasi publik ya. Jadi kalau kita nanti sinergi dengan OJK, sinergi dengan tadi yang dikatakan Pak Robi, generasi muda itu harus mendapatkan pemahaman tentang berekonomi secara syariah itu dari kurikulum. Ya, jadi itu harus masuk. Tapi di jurusan akuntansi Unsil kemarin kita melakukan rapat kurikulum. Itu sudah kita masukkan akuntansi dan perbankan syariah itu di semester 2. Itu salah satunya tujuannya yaitu karena adanya perkembangan perbankan syariah yang begitu hebat, generasi muda harus paham dulu, ya. Nah, kemudian juga yang lainnya,
pelatihan ini harus juga banyak dilakukan, yang kemudian pesertanya adalah generasi muda, mungkin dalam hal ini mahasiswa, karena mahasiswa itu kan merupakan lapisan penduduk yang terpelajar tetapi belum bekerja, dalam pengertian dia itu pengangguran terselubung, maka dia harus diberikan yang namanya pelatihan untuk memahami, ya, pengangguran terselubung, yang memahami bagaimana nanti dia itu memahami perbankan syariah dengan baik. Ketika nanti dia masuk ke dalam ranahnya pekerjaan, maka perbankan syariah tidak akan kesulitan mencari mahasiswa yang potensi. Nah, sekarang Anda tahu sendiri, hanya dari jurusan EKSA rata-rata yang masuk ke perbankan syariah. Tetapi jurusan yang umum ini kalah kalau di Unsil. Tapi nanti ke depan mudah-mudahan pelatihan ini termasuk magang di perbankan syariah ini mesti dikembangkan lagi. Nanti kalau bisa ada kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan perbankan syariah. Kalau magang, ayo di perbankan syariah saja. Kalau bisa jangan di bank konvensional. Bukan berarti kita tidak mengindahkan bank konvensional, tapi memang kita harus berusaha mengembangkan syariat Islam dalam lembaga perbankan ini dari cara literasi itu. Ya, kalau literasinya tidak paham, mungkin ini nggak paham ini seperti bagaimana, halal itu seperti apa, kenapa kalau minuman keras tidak bisa didanai oleh perbankan syariah, kenapa kalau misalnya tadi ada perhotelan yang tidak syariah tidak bisa didanai. Nah, ini kan semuanya dari literasi, ya. Jadi kalau saya sebagai pengajar mungkin ada tanggung jawab penuh untuk memberikan pemahaman untuk itu, ya. Barangkali seperti itu, Neng Sophia, ya. Terima kasih. Iya, Ibu. Mungkin dari literasi yang kurang juga ini menyebabkan bagaimana kalah pamornya perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional, ya, Bu. Jadi orang-orang berstigma yang kurang terhadap perbankan syariah karena mereka tidak tahu seperti apa perbankan syariah. Padahal banyak hal yang perlu digali dan perlu diketahui sehingga perbankan syariah dapat bersaing dengan konvensional. Seperti itu mungkin, ya, Bu. Betul sekali. Ya, seperti itu. Bank konvensional kan selalu, ya itu tadi yang kata Pak Robi, ada bunga-bunga, itu kan sebetulnya menarik, Neng. Tapi bunga itu seperti menjinahi ibu kandung Anda sendiri. Bunga itu sebenarnya tidak menarik kalau sudah tahu syariat Islam. Itu dosa. Ya, itu benar. Iya. Baik, Bu, terima kasih. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, dengan 240 triliun aset yang terkumpul di Bank Syariah Indonesia ini, kiranya apa langkah yang konkret diambil untuk Bank Syariah terkait dengan penggunaan 240 triliun aset yang terkumpul? Pak Robi mungkin bisa memberikan tanggapannya. Oke, baik, terima kasih. Ya, tentunya sesuai dengan ini kita ya menjadi bank global bank ya, dalam 5 tahun ke depan menjadi 10 besar gitu ya. Dengan model yang besar ya, tentunya satu, digitalisasi perbankan ini menjadi ini kita ya ke depannya ya. Sekarang apa-apa digital kayak gitu ya, transaksi keuangan ataupun pembayaran ya melalui digital gitu ya. Kemudian selain itu kita juga ini tadi juga menyinggung mengenai yang UMKM ya. Jadi kita infokan bahwa portofolio untuk UMKM untuk BSI 2021 itu kurang lebih 23% dari total portofolio. Jadi memang keberpihakan BSI itu tidak hanya ke orang-orang ataupun institusi yang besar gitu ya, tentu tetap kita sebagai bank pemerintah gitu ya yang syariah itu juga harus berpihak kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan komitmen kita yaitu tadi 23% untuk UMKM ya dari total portofolio. Kemudian yang terakhir mungkin kita yaitu mengembangkan beberapa produk-produk kita yang mungkin dia namanya bank ya, tentu ada yang harus penyempurnaan gitu ya. Mungkin di konvensional ada, sehingga di kita memang harus menjadi ada. Sehingga memang tadi kata Pak Edi, dulu kenapa orang di bank syariah belum ada produk itu. Nah ini justru dengan modal yang besar tentu kita
melengkapinya ya, dengan IT-nya juga, teknologinya gitu ya. Beberapa mungkin teknologi IT yang mungkin kita ini ke depannya. Tentu dulu kita ingat QRIS gitu ya, yang seperti Tabcash gitu ya. Ini menjadi ini kita mau kita kembangkan terus gitu ya. Kemudian mobile banking, internet banking. Kemudian sekarang juga sudah ini ya teman-teman milenial ya, buka rekening itu nggak perlu ke bank gitu ya. Bisa teman-teman melalui handphone ya, laptop itu sudah bisa. Jadi untuk mempermudah. Jadi memang zaman sekarang itu memang branchless gitu ya. Sehingga memang kedepannya BSI juga akan mengurangi, bukan mengurangi ya meminimalisir pertemuan untuk misalnya transaksi yang tidak perlu. Contoh misal buka rekening harus langsung, tidak, jadi bisa dilakukan melalui rumah gitu, di rumah atau di kantor ataupun dimanapun gitu ya. Kemudian juga transaksi juga nggak perlu narik duit, bisa kita nanti pasang misal di kantin Unsil misalnya ya, kita bisa nanti kita pasang alat untuk bisa tarik ya, penarikan gitu ya, nggak perlu ke ATM misalnya ya, nanti kita pasang. Nah, jadi sekarang yang dibutuhkan itu, jadi modal besar itu tentunya untuk hal-hal seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Ya. Ya, baik. Adakah dari pemakaian 240 triliun ini CSR gitu Pak? Karena berbicara dengan perusahaan, kita tidak bisa terlepas dari CSR atau Corporate Social Responsibility-nya. Nah, dari segi CSR sendiri, pihak BSI akan melakukan skema seperti apa? Karena diyakini bahwa CSR ini bisa menaikkan citra perusahaan agar dikenal baik oleh masyarakat, apalagi investor, mengingat bahwa BSI sendiri itu sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Ke saya ya? Tanggapannya, iya. Pak Robi terlebih dahulu, enggak? Ya, kalau memang sudah listing tadi disampaikan, betul ya, memang harus ada ya, itu masalah di kalau ketika kita misalnya membuat laporan keuangan memang harus ada disisihkannya. Kalau BSI sendiri memang sudah ada apa namanya lembaga atau yayasannya ya untuk penyaluran CSR-nya, itu ada LAS ya, LAS. Mungkin kalau dulu kita itu Yayasan Hasanah Titik gitu ya, kalau di sini mungkin pakai LAS BSMU ya. Jadi nanti Suaranya keganggu ya Neng ya, Neng Sophia. Ya, jadi adalah jadi memang lembaga amal zakatnya kita ada, nanti tentunya samalah seperti bank-bank lainnya. Kebijakannya apa mungkin sama, pasti ada lah, pasti ada. Mungkin itu Mbak temannya. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin sinyal dari Boy sendiri terkendala karena tadi katanya hujan deras ya. Oh, baiklah, kepada pertanyaan kita yang terakhir mungkin kepada Pak Edi minta tanggapannya, kiranya hambatan seperti apa yang akan dihadapi oleh BSI ke depannya gitu, serta solusi yang bisa ditawarkan untuk mensiasati hal tersebut gitu. Silakan kepada Pak Edi terlebih dahulu. Ini tugasnya kita bersama nih ya, kita bantu BOIS bersama-sama. Kita harus banyak literasi dan inklusi terkait dengan masalah syariahnya. Nanti makanya saya gandeng bersinergi dengan organisasi-organisasi keagamaan, dengan MES, dengan semuanya. Karena pemahaman tentang ekonomi Islam, meskipun kita di kota 1000 pesantren dan kota santri, ya itu masih jauh lebih kecil. Makanya kenapa saya setiap kali saya datang ke Tasikmalaya ke sini, 4 tahun lalu saya datangkan almarhum Ustadz Ali Yakub dari Istiqlal, biar memberi warna yang ini. Kemarin saya datangkan di 2020 dari Prof Muhammad dari Jogja. Di kita kota 1000 pesantren, punten nih, ada nggak yang kayak Masjid Jogokarian di sana? Ya, Jogja itu bukan kota 1000 pesantren, tapi ada masjid percontohan yang bagus, yang benar-benar Islami. Hilang sepeda diganti sepedanya, penginapan 24 jam ada di situ. Kita kota 1000 pesantren, yang ilmunya ada nggak ada.
Jadi kita ya nanti bareng-bareng dengan Bu Ois dari pengajar, yuk kita melakukan sosialisasi ya. Karena masih ada yang alergi dengan syariah di kita itu. Di KTP-nya aja Islam gitu. Ya, tapi terkait dengan transaksi syariah ya makanya ayo anak-anak muda yang hijrah sekarang. Ya, jangan kalah dengan di kota besar. Kota besar itu anak-anak muda yang hijrah. Kita kota santri, kota 1000 pesantren, malu nggak ada contoh soal yang bagus. Makanya saya datangkan contoh soal yang bagus dari luar. Ya, karena di kita punten saja di wilayah Priangan Timur nih. Ya, tadi kan Pak Robi udah ini. Kalau hutang ke bank syariah boleh ditangguhkan. Ditangguhkan itu berarti bukan nggak bayar, ditangguhkan. Kalau di kita maunya nggak bayar, nggak bayar, terus pindahlah ke anti riba. Nah, ada saingan nih syariah ini Bu Is nih. Ada masyarakat anti riba. Ya, pinjam ke syariah, macet, udah macet, nggak mau bayar sama sekali. Masyarakat Padahal anti riba, Pak. Islamnya Bukan. ditangguhkan. Iya, jadi masyarakat anti riba. Padahal itu jelas-jelas ada sesuatu hal yang PR kita. Jadi malu kita kota santri yang punya visi misi Islamis religius, kota 1000 pesantren, masjid yang kayak Jogokarian aja nggak ada di kita. Kalah sama Jogja. Jogja nggak menobatkan diri Islamis religius, nggak ada kota pesantren. Ya, ilmunya kita dapat, kita mah ilmunya, tapi enggak aplikasinya nggak ada. Nah, makanya ayo saya dengan Mes, ayo mari kita gabung. Pak Robi siap mensponsori ya Pak Robi ya? Siap ya? Siap. Nah, dari BSI siap. Jadi kita harus sosialisasi terus. Nah, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, jadi anak-anak muda yang harus hijrah. Ya, Sophie harus pindah rekeningnya ke Pak Robi, jangan di Bank Kompet. Ditunggu. Nah, hijrah pindah. Jadi kita harus ngasih contoh yang benar. Di kita ini Pindah ya. punten. Pesantren itu rekeningnya di konven semua, nggak ada yang di syariah. Gitu. Itulah PR kita. Ya, jadi PR kita itu susah, mindsetnya susah. Wah, itu udah berkaratan tuh. Makanya kenapa saya punten tidak mempercayai narasumber di Priangan Timur, saya datangkan narasumber dari luar. Karena ya kalau ada hasilnya, ya saya di sini. Saya datangkan dari Jogja, saya datangkan dari Jakarta. Kita Jakarta yang kota metropolitan, banyak contoh soalnya. Di Jakarta ada yang kampung Sodako, kampung apa itu orang bebas. Di Jakarta ada kampung itu. Di kita ada nggak? Nggak ada. Sedih. Kita itu ya itulah hanya ini aja. Tapi aplikasinya nggak ada. Terus terang aplikasinya di kita nggak ada. Ya, contoh soal. Makanya kenapa punten kalau saya teman-teman ke teman-teman Ustadz, Kiai, saya narasumbernya dari luar semua, Pak Edi nggak dari dalam, nggak ada contoh soalnya. Harusnya kan ada contoh soal yang bagus di kita itu. Misalnya kota 1000 pesantren, gitu itu di kabupaten itu ada 1.400 pesantren. Di kota itu ada hampir 300-an lebih pesantren. Visi misinya kota udah punya perda tata nilai, ya. Tapi nggak ada yang harus dicontoh oleh kita. Makanya saya akan terus manggil ustadz-ustadz dari luar. Ya, karena ustadz di sini kan nggak didengar. Karena apa nggak didengar ya? Nggak ada contoh soal di sini. Ya, benchmarknya nggak ada. Benchmarknya itu dari luar ya. Sekarang Kabupaten Karanganyar aja nyontoh yang di Jogja, Jogokarian. Dia akan menjadi contoh masjid percontohan se-Indonesia. Kan harusnya masjid percontohan se-Indonesia itu ada di kota santri, kota 1000 pesantren. Ya, ini nggak ada. Jadi jangan bicara dulu masalah ekonominya. Untuk itu aja nggak ada contoh di kita. Ya, ayo anak-anak muda pindah, hijrah. Ya, pindahlah. Biar nanti ekonominya ketika
pemahaman tentang agamanya aja udah benar, ekonominya insya Allah benar. Ya, gitu ya. Oke, cakep. Oke, Pak. Ya, gitu Bu Is ya. Buis sepertinya live karena jaringan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan juga dari Pak Robi mengenai statement dari Pak Edi, Pak. Mengenai anak muda, kesadaran beragama bagi anak muda hijrah katanya, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi gini, kalau di kami sendiri memang target market untuk milenial ini memang sudah ada ya sejak awal. Sebagai informasi, nasabah kita ya yang milenial itu sudah hampir mungkin 50% itu penabung ataupun nasabah kita adalah milenial gitu ya. Mungkin milenialnya mungkin usianya mungkin di bawah berapa itu? Kalau milenial ukurannya berapa gitu ya? Jadi gen kan ada gen Y, gen X, gen Z gitu ya. Dan kemudian gen apa lagi? Nah, kalau di kami sih memang ya kuncinya memang harus banyak melakukan sosialisasi ya. Nah, kenapa salah satunya seperti ya, acara ini ya, kenapa kemarin ketika panitia mengundang, ayo Pak menggantikan Pak Uli misalnya, siap aja sih kita. Kapan lagi kita punya acara melakukan sosialisasi seperti ini gitu ya. Karena memang kalau secara langsung ya bertemu, mungkin sekarang udah zamannya Zoom ya, apa Zoom. Jadi itu ya mungkin. Kalau untuk wilayah Priangan Timur ya alhamdulillah memang rata-rata ya pesantren itu memang pesantren yang modern yang mau menggunakan pemberangkatan syariah. Mungkin yang pesantren yang lainnya mungkin masih belum tahu ya ataupun belum mengenal pemberangkatan syariah. Nah, memang kita rutin yang tadi sudah disampaikan Pak Edi, kita sama-sama ikut ada acara apa, kita join, kita support gitu ya. Tentunya harapannya bisa membuat literasi dan inklusi yang keuangan syariah ini menjadi lebih besar gitu ya. Ini literasi kita sekarang kalau mungkin per tahun 2019 itu masih 8% ya. Jadi orang tahu bank syariah itu dari total seluruh Indonesia baru 8% gitu ya. Nah, ini salah satu meningkatkan 8% ini salah satu media seperti ini. Ya, terutama mahasiswa ya, nanti tolong disampaikan ke orang tuanya tadi ya, misalnya ASN atau PNS, tolong Pak, Ibu buka di bank syariah saja gitu. Ada peraturan Kementerian Keuangan kok boleh gitu ya. Jadi silakan. Itu ya nanti disampaikan. Ini itu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada pesan-pesan dari Pak Edi ataupun Pak Robi untuk nanti yang menonton acara ngopi kita kali ini untuk lebih aware lagi terhadap literasi bank syariah gitu, lebih mantapkan diri untuk hijrah kepada keuangan syariah gitu. Mungkin ada pesan-pesan bagi yang menonton nantinya. Oke, dari saya gini aja ya, tolong nanti ini diedit lagi ya. Intinya kalau bukan kita siapa lagi? Kita yang merasa umat Islam kalau harus membesarkan ya kita lagi ya. Ayo anak-anak muda hijrah untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi Islam dengan sebaik-baiknya ya. Dari baiknya dari OJK sudah mengatur roadmap sampai dengan tahun 2025 ya. Kita ingin mempunyai bank syariah 10 besar dunia ya, bukan tingkat lokal nasional lagi ya. Nah untuk itu ada kesempatan bagus, ada peluang dan tantangan dari anak-anak muda hijrah. Kompetensi di SDM syariah masih relatif kurang. Nah silakan anak-anak muda belajar syariah dari sekarang dan hijrah juga dari sekarang. Nah, jangan nunggu nanti ya, akan sangat terlambat kalau nanti. Belajar dari sekarang, hadapi peluang dan tantangan itu. Mudah-mudahan kita sebagaimana mimpi-mimpi kita di roadmap akan mempunyai bank 10 besar di dunia nanti. Dan
Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi Islam sedunia. Nah, khusus untuk wilayah OJK Tasikmalaya, Priangan Timur ini kan tadi saya bilang kota santri, kota 1000 pesantren. Harusnya kan pengembangan ekonomi Islam itu ada di kota santri dan kota 1000 pesantren ya, karena mempelajarinya di sini. Ini malah nanti yang mempelajari ininya bukan di kota 1000 pesantren, di Jakarta gitu. Ya, Jakarta bukan kota 1000 pesantren, nggak ada ini. Kita malah yang ini. Nah, ini menjadi pukulan bagi kita sendiri sebagai warga Priangan Timur. Ayo kita bangkit, kita belajar ekonomi Islam. Ya harus anak-anak muda, karena orang-orang tua kita masih tetap ke konven terus. Ya minta hutangnya itu minta di ini. Anak-anak muda nih. Ini tugasnya boys nih, sama-sama kita. Betul. Gitu. Orang tua yang salah, Neng Sophia, yang salah orang tua berarti. Nah, itu kita malu lah, gitu Malu, ya. bener, Oke, Pak. sudah saya. Ya, ya, kita nggak ada contoh soal di kita tuh, ya. Ya. Benchmarknya keluar terus. Makanya boys dari sistem pengajar juga harus lebih intens lagi. Kami insya Allah siap dari OJK dan Ikatan Sarjana Ekonomi Islam juga siap dengan Bu Dokter istrinya Pak Partawan untuk bahu-membahu ya. Kita mengislamkan orang Islam tentang ekonomi Islam, gitu kan gitu. Ya, ini kan judulnya gitu. Kalau kota santri, kota 1000 pesantren, ya Bu Isa. Ya benar. Oke. Benar Pak Edi, benar pisan. Ya, betul. Ya, karena nggak ada contoh soal. Istilahnya keren. Istilahnya keren, mengislamkan orang Islam. Nah, iya, mengislamkan orang Islam di ekonomi Islam, soalnya. Siap ya, oke. Ya Pak, terima kasih Pak Edi. Mungkin selanjutnya kepada Ibu Eis ada pesan-pesan gitu untuk mengakhiri diskusi kali ini. Mangga Ibu. Ya, kalau pesan ya, mungkin apa yang saya berharap kerjasama antara kita barangkali semua ya, pihak lembaga perbankan dan OJK sebagai kemudian akademisi, itu memang harus sinergi. Ya, saya sangat tertarik dengan kalimat mengislamkan orang Islam. Barangkali kan di sini bukan berarti belum Islam, tapi yang sangat diharapkan adalah bagaimana pemahaman tentang berekonomi Islam. Itu yang harus ditekankan generasi muda. Dan betul sekali, sekarang itu bukan sasarannya bukan orang tua, tapi sasarannya termasuk mengembangkan lembaga perbankan syariah itu adalah generasi muda. Karena kalau orang tua itu sudah terini, Neng, artinya dia sudah pada tahapan sudah mau finish gitu loh. Justru yang muda ini nanti mengharapkan bisa menjadi generasi yang Islami. Dia berperbankan yang syariah, berekonomi yang syariah, ya. Mungkin seperti itu kalau pesan saya. Nanti sangat tergantung juga kepada Pak Robi juga bisa, mudah-mudahan bisa mengkait unsil gitu ya, untuk mahasiswa-mahasiswa bisa magang di situ. Kemudian dia kalau OJK ini, kalau saya ketemu di MES sering nih sama Pak Edi Ganda, jadi memang sudah kelihatannya ke arah sana menggiring generasi muda dengan berbagai banyak pelatihan dan seminar itu sudah dilaksanakan. Tinggal secara implementasi teknis perbankan menggait anak-anak muda untuk bisa magang supaya tahu benar seperti apa sebetulnya perbankan syariah. Mungkin itu ya, Neng Sophia. Iya Ibu, terima kasih Bu Eis. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Robi sendiri untuk pesan-pesan sebelum kita menutup acara diskusi kali ini. Mangga Pak. Ya, mungkin sedikit ya pesannya ya kepada teman-teman ya kaum milenial gitu ya, terutama mahasiswi FEB Unsil ya. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa membuka wawasannya, pengetahuannya tentang perbankan syariah. Tadi sudah disampaikan tantangan-tantangannya. Tadi sudah disampaikan Pak Edi juga, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan
dengan seringnya acara seperti ini mudah-mudahan bisa semakin meyakinkan ya teman-teman ini bahwa perbankan syariah ini butuh atau dukungan dari teman-teman atau masyarakat ya, terutama kaum milenial ya. Terkait dengan yang Unsil, sebenarnya kita sudah kerjasama Bu mengenai dengan Fakultas Agama Islam ya. Unsilnya sudah teman-teman Unsil itu yang FAI-nya ya. Itu FAI itu sudah mungkin sudah kerjasama dengan kita. Kemudian juga nanti harapnya ke depannya tentang yang FEB-nya ini belum Bu, nanti bisa. Namanya ke Bank Syariah Mandiri Pak. Ya sama aja BSI jadinya. Sama aja BSI sekarang kan. Sama aja. Jadi mudah-mudahan kalau memang harus langsung praktek sih ya sebenarnya. Betul. Magang juga kita setiap periode itu ada mahasiswa Unsil juga ya. Magang di sini ya. Masuk juga dengan kampus-kampus lain ya. Kita memang terbuka sih untuk supaya ya anak-anak muda ini bisa paham lah perbankan syariah. Karena memang tadi sudah sampaikan usianya memang sudah lama sebenarnya ya. Dari 2001 tadi sudah ada fatwanya gitu ya. Sudah 20 tahun sebenarnya tentang perbankan syariah. Memang belum melek kitanya. Ya harapannya ini menjadi melek gitu ya. Sedikit demi sedikit tetap maju terus gitu ya. Amin. Dan tambah besar lah perbankan syariah. Ini itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Robi, terima kasih. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari perbincangan kali ini. Dalam rangka mengadakan dan mendorong keuangan roadmap dalam keuangan syariah, OJK membuat roadmap pengembangan sektor syariah di Indonesia dengan tujuan untuk menjadikan perbankan syariah menjadi 10 top bank terbesar di dunia. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang sesuai dengan ajaran Islam yang berada dan berlandaskan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sejauh ini, perbankan syariah terpantau stabil dalam keadaan krisis bagaimanapun seperti krisis ekonomi pada tahun 1999 dan krisis ekonomi karena COVID-19 ini. Strategi dalam mendorong ke kawasan industri halal, OJK juga bekerja sama dengan berbagai pihak, utamanya dengan MUI untuk mendorong sertifikasi halal. Dalam rangka meningkatkan literasi syariah, kenapa tidak mata kuliah ekonomi syariah dan perbankan syariah dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran? Pelatihan-pelatihan magang juga harus terus dilaksanakan guna meningkatkan literasi syariah. Selain itu juga perlu adanya sinergitas di berbagai elemen untuk mendukung pengembangan literasi syariah tersebut yang menjadi PR kita bersama. Mungkin kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita, Pak Edi Ganda, Ibu Isrosida, Pak Robi Suhanta. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ibu. Ditunggu di acara ngopi-ngopi selanjutnya karena acara ngopi ini ada part-part selanjutnya gitu, Bu. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, Bapak Edi, Pak Robi, Ibu Is. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak Edi, Pak Robi, Neng Sofia. Iya, Bu. Teman-teman belajar terus ya. Ya,